Pada Maret 1981, di Jerman Barat, seorang ibu menarik pelatuk senjata di ruang sidang dan menembak seorang terdakwa yang sebelumnya terlibat dalam tindakan kejahatan berat terhadap putrinya yang masih berusia 7 tahun. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai salah satu kasus aksi main hakim sendiri paling menyentuh di Jerman pasca perang. Kisah ini mengguncang emosi publik dan memunculkan dilema moral yang mendalam. Sebuah tindakan putus asa seorang ibu dalam duka yang ekstrim, serta sejauh mana masyarakat mampu memahami dan bersimpati terhadap keputusan tersebut. Semua bermula pada 5 Mei 1980. Seorang gadis kecil berusia 7 tahun bernama Anna usai berselisih dengan ibunya, tidak masuk sekolah dan tanpa disadari bertemu dengan tetangganya, Klaus. Pria berusia 35 tahun itu bekerja sebagai tukang jagal dan memiliki riwayat pelanggaran serius terhadap anak-anak. Anna kemudian ditemukan tidak bernyawa setelah Klaus melakukan tindakan kekerasan fatal dan meninggalkan tubuhnya di tepi kanal terdekat. Dalam proses persidangan, Klaus membuat klaim yang mengejutkan. Ia menyatakan bahwa Anna bersikap tidak pantas dan bahkan mengancam akan melapor kepada ibunya demi mendapatkan uang. Pengacara pembelanya berdalih bahwa kondisi fisik dan psikologis kliennya, termasuk dampak terapi hormon serta tindakan medis sukarela di masa lalu, tidak sepenuhnya menjelaskan terjadinya peristiwa tragis tersebut. Pernyataan ini justru semakin memicu kemarahan sang ibu yang sejak awal tenggelam dalam kesedihan mendalam. Setahun kemudian, saat Klaus kembali dihadirkan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Marian, ibu Anna, mengeluarkan sebuah pistol kecil dari dalam tasnya. Dari arah belakang, ia melepaskan 8 tembakan. 6 peluru mengenai tubuh Klaus dan ia langsung roboh di lantai ruang sidang. Petugas keamanan yang berada di lokasi tidak bereaksi secara keras. Mereka hanya mendekat dan perlahan mengambil senjata dari tangan Marian. Dalam kondisi emosional yang hancur, Marian langsung diamankan di tempat. Dalam persidangan berikutnya, jaksa menghadirkan sebuah buku catatan berisi tulisan tangan Marian. Halaman-halamannya dipenuhi curahan duka dan kemarahan. Di salah satu bagian, ia menulis, "Aku telah melakukannya untukmu, Anna," disertai 7 gambar bintang, masing-masing melambangkan 1 tahun usia putrinya. Pada tahun 1983, pengadilan memutuskan Marian bersalah atas tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dan menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara. 2 tahun kemudian, setelah menjalani separuh masa hukuman, ia dibebaskan dan memilih pindah ke Nigeria. Pada 1996, Marian meninggal dunia di usia 46 tahun karena sakit. Keinginan terakhirnya adalah dapat kembali bersama Anna. Ia pun dimakamkan di samping putrinya. 15 tahun kemudian, setidaknya dalam keheningan, seorang ibu akhirnya kembali bersama anak yang begitu ia cintai. Kali ini tanpa perpisahan lagi.